Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayoga Woodworking. Nah, kali ini kita mau buat project untuk penentuan dari ukuran pintu kitchen set atau lemari. Nah, di sini kita udah punya contoh kabinet dari kitchen set atas. Yang satu ini ukurannya panjang 60 dan tingginya 42 cm. Untuknya yang satu lainnya lagi, itu panjang 118,2 dan tinggi 50 cm. Nah, langsung aja untuk penentuannya ini kita menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, di desainnya ini nanti kita tunjukin gimana caranya untuk menghitung dari sebuah pintu biar jaraknya itu nggak terlalu renggang banget dan nggak terlalu rapat banget. Ini dia gambar kerjanya tadi. Yang satu itu kabinetnya yang 60, terus yang satu lagi itu panjangnya yang 118,2 kalau teman-teman lihat. Nah, lanjut gimana cara menentukan untuk perhitungan pintu-pintunya tadi. Teman-teman siapin dulu teh anget sama pisang goreng biar nggak pusing. Oke, kita pakai kalkulator aja ya biar enak. Jadi yang 118,2 terus itu kita kurang dulu 1 cm. Nah, hasil dari pengurangan itu 117,2 langsung dia dibagi dengan 2. Nah, jadi untuk hasil pintunya, untuk satu pintu itu dia punya panjang 58,6. Nah, ini udah kita buat, jadi untuk satu pintunya itu dia 58,6. Terus nanti tingginya, untuk tingginya karena tinggi dari kabinet itu 50 cm. Nah, ini kita buat 49,8. Kenapa? Karena nanti kita pakaikan edging untuk pinggiran dari si pintu-pintunya. Ingat, hitungan ini itu belum dengan edging, jadi pure untuk plywood atau blok melaminnya aja. Jadi kenapa dikurangin 1 cm itu ada pertimbangan, ada penambahan edging di setiap sisi-sisi dari pintunya tadi. Oke, lanjut kita hitung untuk kabinet yang kedua, untuk panjang yang 60 cm dan tingginya 42 cm. Nah, ini 60 kita kurangin 1 cm lagi. Jadi 59 dibagi 2, itu dapatnya satu pintu 29,5. Nah, ini udah kita buat, dia 29,5 kali 41,8 karena tingginya tadi 42 cm. Nah, gimana? Gampang banget kan ya? Oke, ini saya kasih contoh lagi untuk kabinet bawah. Misalnya dia ada sekat tengah menggunakan engsel setengah bengkok, full bengkok, dan engsel lurus. Nah, jadi ini kita garis dulu di bagian sekat tengahnya. Terus ini kemudian kita hitung untuk jarak antara sisi pinggir bodi sampai di sekat tengahnya itu berapa. Nah, kalau udah dapat untuk jarak dari kabinetnya ke tengah dari sekatnya itu, tinggal kita hitung dengan rumus yang tadi. Sama aja, itu 60,7 kita kurangin 1 cm, terus kita bagi 2. Nah, jadi untuk satu pintunya itu 29,8 cm. Nah, di sini kita buat 29,8 cm. Lanjut untuk bagiannya satunya lagi, itu 72,3 cm, dikurangin 1 cm, terus kita bagi 2. Nah, untuk dapat satu pintunya itu 35,6 cm. Nah, ini udah kita buat 35,6 cm. Nah, dengan perhitungan ini harusnya teman-teman bisa menghemat waktu pekerjaan jadi lebih cepat kalau teliti di awal. Nah, itu kenapa saya sepanjang proyek selalu pintu dipotong-potong dulu terus tinggal pasang aja. Jadi nggak pernah buat kabinet dulu, ukur, terus potong pintu. Banyak waktu yang terbuang kalau kerja seperti itu. Nah, ini kita balik ke gambar kerja yang awal tadi. Oke, langsung aja ini untuk ukurannya ini langsung kita praktekin di workshop. Nah, ini kita setel dulu untuk ukuran dari table saw, kita potong 29,5 cm untuk pintu dengan kabinet yang panjang 60. Nah, ini dia setelah dipotong-potong pintunya jadi sesuai dengan ukuran real yang ada di gambar tadi.
Jadi kalau pintunya udah siap semua ukurannya, langsung aja itu kita tempel dengan HPL dan dirapikan dengan trimmer. Ya, jadi pintunya ini udah kita potong-potong juga dan udah kita tempel HPL. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa cross check ya. Teman-teman bisa cross check untuk ukurannya dengan yang di SketchUp tadi. Ini udah kita buat presisi ukurannya sesuai dengan gambar. Terus yang paling penting itu penentuan dari engsel pintunya ya, pengukurannya tadi. Jadi pakai yang lurus, tengah bengkok atau yang full bengkok, itu mengikuti dari bentuk kabinet teman-teman. Terus ini kita tinggal pasang edgingnya aja langsung, sama kita pasang engsel-engselnya. Nah, ini dia edging PVC yang sesuai dengan warna kode HPL-nya atau yang serupa. Kalau ada pertanyaan untuk edging pintu itu bisa pakai HPL atau enggak? Jawabannya bisa, cuman bukan peruntukannya. Ingat, bukan peruntukannya ya, atau sama dengan maksain. Karena edging pintu itu memang seharusnya pakai edging PVC, bukan pakai edging HPL. Selain faktor rapi, terus faktor safety seperti kasus misal pintu di kabinet bawah kadang-kadang itu nggak sengaja ketendang atau sangkut-sangkut gitu. Nah, kalau pakai edging HPL, itu ya pasti cepat rusak atau cepat pecah gitu. Jadi yang benar praktikalnya adalah setiap pintu harusnya pakai edging PVC. Nah, jadi setelah kita edging untuk pintunya tadi, untuk merapikannya itu biasanya kita amplas dulu atau kita trimmer dulu baru diamplas. Lalu itu kita kikir-kikir dengan mata pisau seperti ini. Untuk edging PVC ini hasilnya dibandingkan dengan edging HPL itu jauh banget berbeda. Kalau pertemuan antar HPL itu hitam-hitam atau enggak rapi, atau teman-teman biasanya pakai kikir itu kacau banget. Itu bukan sebuah pintu kalau saya bilang ya. Jadi ya pada dasarnya yang paling benar adalah edging pintu itu ya pakai edging PVC. Lanjut untuk pintu-pintunya tadi tinggal dipasang engsel-engselnya, atau kalau untuk bukan yang lift up ini tinggal kita pasang untuk gas spring atau hidroliknya. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi segitu dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.